Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur juga hari ini kita boleh bersama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh ditabur dengan firman Tuhan. Kita juga akan menaikkan setiap pokok-pokok doa dalam kehidupan kita. Bersyukur karena penyertaan Tuhan bahkan di bulan November ini begitu luar biasa. Sudah hampir 1 tahun di tahun 2021, kasih setia Tuhan tetap sama dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian untuk mengawali ibadah doa pada malam hari ini. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik, mengerti setiap bahasa tetesan air mata. Bahkan Tuhan tidak pernah berjalan mendahului kita, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita pujikan Kau Bapakku yang baik. Syukur dan rasa hormat, mari kita pujikan dari awal. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku, melewati awan yang kelabu. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan dalam kesendirian. Katakan Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa
Mari kita berdoa mengawali ibadah doa pada malam hari ini. Selamat malam Tuhan, seperti pujian yang boleh kami naikkan pada malam hari ini, karena Engkau Bapa kami yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika kami berjalan. Engkau akan selalu menemani dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Mengucap syukur karena setiap kasih setia-Mu yang masih terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami juga sebagai manusia menyadari atas segala kekurangan, setiap kelemahan hidup kami Tuhan, yang mungkin atau sering membuat Engkau kecewa Tuhan. Tapi kami percaya Engkau selalu mengampuni kami, memberikan kami kedamaian dan juga harapan baru di dalam Engkau. Kami mau berdoa, kami mau beribadah pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami boleh menaikkan setiap pokok-pokok doa. Terlebih Tuhan, kami mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat malam, shalom. Saat ini kita akan menaikkan setiap pujian kepada Tuhan. Kita rindu suara Tuhan, kita rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita dasari hati kita, pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena kita merindukan suara Tuhan, mari kita buka telinga kita, mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian, suara-Mu kurindukan.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Pada hambanya dipersilakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, bulan ini adalah bulan yang baru, bulan November, dan kita memasuki tema yang baru, yaitu Aku adalah milik Kristus. Suatu tema yang sangat baik, karena bahwa kita sebagai milik Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, mungkin dalam pertanyaan kita bahwa apa yang saya pegang di sini, mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa itu adalah Alkitab atau kitab suci ini. Jadi kitab suci. Orang yang sudah percaya, orang itu akan dimeteraikan atau dicap menjadi milik Kristus, artinya sudah dimeteraikan. Nah, saudara, Alkitab juga merupakan bagaikan cermin bagi kita. Orang akan mengenal diri kita sendiri kalau kita mengenal kitab suci ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang mengenal atau percaya dengan kitab suci akan bisa melihat diri kita sendiri, karena kita akan dengan jelas bahwa Allah akan memperlihatkan gambar kita atau gambar di dalam ciptaan kita sebagai milik Kristus. Dalam Roh Kudus mengatakan bahwa Rasul Paulus diingatkan dalam pemberitaan bahwa orang Kristen itu dibagi dalam 3 gulungan menjadi 3 gulungan. Yang pertama adalah manusia duniawi sejati itu Paulus menggolongkan itu sebagai orang Kristen adalah manusia duniawi sejati. Yang kedua, manusia Kristen yang hidup secara manusiawi nanti yang ketiga adalah manusia rohani. Nanti kita akan ada beberapa ayat pendukung dari 3 golongan ini bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita sebagai milik Kristus Namun marilah kita akan berdoa sebelum kita akan menyampaikan peran. Tuhan, kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami untuk menolong dan memberitahukan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga pada saat itu Tuhan kami sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan, sehingga pada saat itu Tuhan akan campur tangan menolong menuntun kami sehingga boleh dipahami dan mengerti oleh setiap anak-anak Tuhan. Apapun yang kami sampaikan, Tuhan akan selalu melengkapi segala keterbatasan kami, sehingga Tuhan akan memberkati setiap firman yang kami tabur. Terima kasih Yesus, Allah yang kami sembah dan puji. Di dalam nama-Mu, nama Yesus Kristus, nama yang indah, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sudah kami sampaikan bahwa bulan ini adalah bulan yang tema sangat bagus, yaitu Aku adalah milik Kristus Jadi tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa setiap orang yang percaya Yesus itu sudah dimeteraikan, sudah dicap oleh Roh Kudus bahwa kita itu sudah menjadi milik Kristus, bukan milik siapa-siapa. Mungkin dulu kita sebelum mengenal Yesus, mungkin kita adalah menjadi milik dunia atau milik kuasa kegelapan.
tapi tidak ada seorang pun yang dapat merebut nih, karena kita itu sudah menjadi miliknya Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tadi sudah menggolongkan orang Kristen, ada 3 golongan manusia. Yang pertama, manusia dunia sejati ini. Di dalam 1 Korintus nih, ayat pasal 2 ayat 14 juga dijelaskan dengan jelas oleh Rasul Paulus. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara faham. Nah, dalam ayat 14 ini dari 1 Korintus 2 ini sangat jelas. Manusia duniawi tidak bisa menerima yang berasal dari roh Allah. Itu jelas tidak bisa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebutan manusia duniawi adalah sebagai manusia lama. Kita tahu manusia lama itu jelas mempunyai karakter atau pribadi yang tidak baik, pribadi yang sangat buruk sekali. Seseorang yang tentunya belum memiliki sesuatu yang baru atau yang disebut dalam ciptaan baru, sehingga belum memiliki sesuatu yang baru dan merupakan suatu tidak berbeda dengan ubahnya seorang penyembah berhala. Kita tahu nih, jadi kalau manusia duniawi sejati itu jelas mereka tidak atau belum mengenal Allah. Nah, lalu bagaimana sikap manusia duniawi terhadap Allah nih? Mereka tidak mengenal Tuhan nih, ateisme. Jadi manusia duniawi jelas mereka tidak mengenal Allah nih. Taunya hanya ada gitu ya. Jadi tidak mempercayai di mana dia akan lebih mengenal Allah nih, apalagi mengasihi dan mempercayai, bahkan tidak taat kepadanya. Nah, kadang orang tua nih, sama sering mendengarkan kalau anak itu sudah orang tua itu jengkel pada anak nih. Orang tua sering mengatakan gini, kamu dilari ke sekolah nih, kan gitu, seperti ada orang seperti ini. Karena apa? Dia tidak menurut nih, dia sangat menuruti keinginan sendiri nih. Jadi karena saking jengkelnya dia mengatakan seperti itu nih. Nah, saudara, manusiawi duniawi ini yang sejati adalah dia selalu menentang kebenaran nih. Jadi tidak senang dengan kebenaran itu, apalagi menaati firman Tuhan. Dan lebih celaka lagi, manusia dunia adalah menjadi musuh Tuhan. Nah, ini sangat berat, saudara. Nah, saudara, lalu bagaimana hubungannya dengan Allah nih? Jadi mereka tidak hanya terlahir gitu saja, tetapi tentu saja ada yang menciptakannya. Lalu bagaimana hubungan mereka nih, manusia duniawi itu dengan Allah nih? Mereka jelas jauh dari Allah nih. Mereka jauh dari kehidupan Allah yang tentu saja mereka tidak akan memperoleh bagian, yaitu dari janji-janji Allah nih. Ya, apalagi tempat kerajaan surga. Ya, manusia dunia sejati mereka tidak akan memperoleh bagian janji-janji Allah nih yang sudah disediakan, karena dia tidak mempercayai Tuhan. Bahkan dia melawan Tuhan nih, tidak mengenal Tuhan nih, hanya mereka tahu hanya dunia ini saja nih. Sehingga dengan jelas bahwa mereka tidak akan menerima bagian yang disebut dalam kerajaan surga nih. Ya, walaupun dia menerima kerajaan tapi bukan kerajaan surga, tapi dia akan menerima kerajaan neraka yang sengsara nih. Nah, ini sangat berbeda nih. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Lalu bagaimana sifatnya orang atau manusia duniawi yang sejati? Dia tidak membutuhkan sang juru selamat. Dia hanya mempercayai dirinya sendiri, sesuatu itu hanya dinilai dengan keburukannya. Baik dalam pikirannya, tidak pernah dia mempunyai pikiran-pikiran yang baik. Justru dia akan mempunyai pikiran yang tidak baik. Kalau perasaannya, ya perasaannya mencibir dan sebagainya, itu juga perasaan yang juga tidak baik. Kemudian juga ucapannya, apalagi ucapannya. Jadi Rasul Paulus dengan tegas menjelaskan bahwa manusia duniawi ini, mereka kalau kita lihat ucapannya itu ucapan yang sangat tidak baik. Saudara kalau bisa mengenali di lingkungan kita bagaimana orang yang mereka itu tidak bertuhan, walaupun ya mengakunya punya Tuhan, tapi ternyata dalam ucapannya mereka jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Ucapannya selalu jorok, ucapannya hal-hal yang tidak baik, itu hal-hal yang kurang sopan, itu sesuatu hal yang biasa mereka ucapkan. Karena apa? Rasul Paulus menggolongkan bahwa ini adalah manusia duniawi, itu sudah dimaklumi. Karena segala sesuatu hanya dari pikirannya sendiri, pikiran yang tidak baik itu tadi. Dia hanya menuruti kemauannya sendiri, tidak pernah melakukan hal-hal yang dianggap itu benar, tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak benar menurut pengertian dan pemahamannya sendiri. Nah, saudara, dan jelas hati mereka itu dibutakan oleh iblis. Nah, ini juga celakanya di sini, bahwa manusia dunia yang sejati itu adalah hatinya sudah dibutakan oleh iblis. Artinya segala sesuatu sudah dikendalikan oleh iblis, sehingga ia menjadi milik iblis, bukan milik Tuhan, seperti kita. Nah ini, jadi segala sesuatu sudah dikendalikan oleh iblis. Itu yang pertama, golongan yang menurut Rasul Paulus sebagai manusia dunia yang sejati, itu orang Kristen yang pertama. Terus yang kedua adalah kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 1 dan 4 itu juga dijelaskan. Saya akan bacakan supaya lebih jelas lagi. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat. Saya ulangi. Dan sekarang pun kami belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi yang kedua, Rasul Paulus menggolongkan bahwa manusia Kristen itu adalah hidup secara manusiawi. Jadi orang Kristen sing blegernya luarnya itu sebagai orang Kristen, tetapi dalam praktiknya perilakunya bukan orang Kristen. Artinya masih duniawi, masih manusia lama, itu yang selalu menonjol. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang perilakunya tidak sesuai. Mungkin kita hidup di tengah-tengah anak-anak Tuhan, mungkin kita pengakuan kita sebagai orang Kristen, tetapi kenapa perilakunya bukan seperti anak Tuhan? Nah,
Ini membuktikan bahwa Rasul Paulus menggolongkan ini orang Kristen nih, tapi hidupnya secara duniawi ini, secara manusiawi. Walaupun ia sudah menerima Roh Kudus nih, namun justru Roh Kudus itu dibikin sedih. Roh Kudus itu menjadi padam, bahkan tidak memberikan ruang nih, kesempatan pada Roh Kudus dalam hati kita. Artinya membatasi nih ruang gerak Roh Kudus itu dalam hati kita. Sehingga kadang-kadang yang muncul adalah kita sebagai ya dikatakan orang percaya, tetapi kok perilakunya bukan seperti orang percaya. Ini yang menjadikan Roh Kudus menjadi sedih dan padam, bahkan membatasi peranan Roh Kudus itu dalam diri kita sendiri. Nah, memang kita sudah dilahirkan baru nih, menjadi orang Kristen baru nih. Di dalam Kristus kita sudah pernah ikut dalam perjamuan dan sebagainya. Namun menurut Rasul Paulus dalam 1 Korintus ini 3 nih, pasal 3 sampai bahwa mereka sebagai orang Kristen yang belum bisa mencerna makanan rohani yang keras nih, sehingga belum dapat disebut sebagai dewasa dalam segala bidang. Kalau misalnya anak masih kecil ya, di bawah namanya anak, ya masih butuh susu dan sebagainya. Tetapi bagaimana kalau sudah anak SD gitu, SMP dan sebagainya, kalau masih anak pakai dot minumnya. Tapi apakah kita nih seperti itu? Mungkin akan ditertawakan ulah. Loh ini gimana nih? Wong sudah SMP, sudah SD ke atas kok minum pakai dot. Itu kan membuktikan bahwa kita seperti anak-anak ini, artinya belum dewasa. Atau cara berpakaian pun itu masih dipakai orang lain yang pakaian itu harus orang lain yang memakaikan. Nah, ini membuktikan bahwa orang Kristen yang belum bisa mencerna makanan yang keras nih, sering ya kita akan mudah tersinggung ya. Jadi orang-orang yang demikian ya, dari yang belum dewasa, yang belum bisa mencerna makanan rohani ya, atau makanan yang keras ya. Kadang-kadang orang kita sebagai orang berpikiran, lu saya disindir nih khotbah nih, kok saya dikritik ini, kok ngena ke saya ya, khotbah kan gitu ada ya, seperti saya dulu sudah pernah nih, Pak Pendeta khotbah ngenani aku, lalu kita merasa tersinggung, lalu tidak ke gereja. Itu justru kita akan malah dewasa nih, karena apa? Diingatkan nih supaya kita akan menjadi lebih baik nih, sebagai orang Kristen yang harus sungguh-sungguh lebih baik lagi nih. Itu seharusnya kita bersyukur nih. Nah, mungkin kita sebagai orang Kristen nih yang hidupnya secara manusiawi, kadang-kadang kita merasa mutung gitu, atau merasa bahwa saya tidak dijadikan ini dan tidak dijadikan itu nih, sebenarnya tidak dijadikan pengurus ini dan pengurus itu. Sebenarnya kalau kita dewasa yaitu tidak demikian nih, karena kita merasa bahwa saya sudah dewasa nih, berarti kalau saya belum diberi kesempatan artinya belum saatnya nih. Artinya jangan mengatakan saya itu ora kanggo di gereja gitu, aku ora jadi pengurus nih dan sebagainya nih. Nah, itu kadang-kadang pikiran itu menunjukkan bahwa kita belum dewasa secara rohani nih. Maka Paulus katakan tadi, ya orang Kristen ya, orang tapi pikirannya belum dewasa nih. Nah, itu seperti banyak terjadi nih. Nah, juga Yakobus telah menegaskan kepada kita dalam suratnya bahwa dalam Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, hai orang yang tidak setia. Jadi kalau kita bersahabat dengan dunia adalah menjadi permusuhan dengan Allah nih. Jadi artinya kalau kita selalu bersahabat dengan dunia ini nih,
artinya kita menjadi musuh Allah. Maka katakan, hei orang yang kurang setia nih. Nah, kita harus bisa memperlihatkan bahwa kita sebagai milik Kristus nih. Artinya milik Kristus itu selalu hidupnya harus sesuai dengan gambar Allah nih. Itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya sebutkan surat Yakobus mengatakan bahwa orang yang tidak setia, bahwa persahabatan dengan dunia adalah menjadi permusuhan dengan Allah ini. Artinya bahwa separuh hidup kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita menyerahkan diri pada Allah, tetapi sering kita separuh menyerahkan pada manusia lama. Lain ini. Jadi kadang-kadang kalau ingat ya kita beribadah pada Tuhan, kalau enggak ya kita ke tempat yang lain ya untuk mencari refreshing dan sebagainya. Itu menunjukkan separuh ya. Jadi percaya Gusti ya, tetapi juga yang lain. Artinya itu yang menunjukkan kita sebagai orang Kristen, walaupun kedewasaan orang Kristen bukan karena ukuran umur gitu. Itu bukan itu nih, tetapi bagaimana cara kita berpikir secara rohani nih. Sebab firman Tuhan katakan yang termuka akan menjadi terbelakang, tapi yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Nah ini nih. Jadi bukan ukuran kedewasaan ini bukan karena umur kita, kedewasaan, tapi bagaimana cara kita memahami, cara berpikir mengenai firman Tuhan itu di dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Banyak terjadi nih orang Kristen yang hidupnya secara manusiawi nih, karena mereka apa? Kadang-kadang kita percaya Yesus nih, Tuhan saya sudah berdoa lama tidak ada jawaban, lalu kita mencari jalan lintas nih, mencari kepada pertolongan orang lain yang dianggap bisa cepat bisa nolong. Ada yang seperti itu nih. Percaya klinik, percaya dukun dan sebagainya. Nah itu sudah menunjukkan bahwa kita itu mangro, artinya kepercayaan mangro. Nah ini tidak akan terjadi sebenarnya kalau kita menjadi milik Kristus. Ini sebenarnya tidak akan terjadi nih, karena kita itu sudah benar-benar menjadi orang Kristen yang disebut sebagai orang Kristen yang dewasa. Kadang-kadang ya kita sebagai manusia Kristen yang hidup secara rohani ini, yang memerintah dalam pikiran kita itu kadang-kadang ya Kristus nih. Nah, nih, pikiran kita, perasaan kita nih, kita selalu dikuasai Kristus. Tapi sering juga kita di bawah dalam perintah tabiat lama, yaitu dari manusia lama. Kadang-kadang nih, kadang-kadang nek kelingan ya orang gereja, nek ora kelingan ya orang gereja. Itu kadang-kadang seperti itu nih. Kita tahu gitu, kalau ini hari Minggu ya kita ke gereja, harus ibadah, tapi kenapa kita menggunakan waktu untuk yang lain seperti itu. Nah, itu kadang-kadang terjadi seperti itu nih, pikiran kita, perasaan kita selalu diperintah oleh tabiat lama atau manusia lama. Nah, saudara, sebenarnya ada dua penguasa yang bertakhta dalam hati kita. Jadi, ada dua kuasa yang sangat kuat, yaitu yang pertama ada rohani dan duniawi. Ini kadang-kadang selalu bertentangan nih. Antara rohani dan duniawi selalu bertentangan nih. Milih yang mana. Tetapi kalau orang yang masih bayi rohani belum bisa mencerna makanan yang keras, dia mesti melakukan hal yang duniawi. Tetapi kalau yang dewasa nih, tetapi dia harus bisa memilih dan memilah mana yang dikehendaki Tuhan. Artinya bahwa kita, pikiran kita diperintah, yaitu kuasa oleh rohani kita, bukan duniawi. Kadang-kadang kita mengikuti dosa nih, kadang-kadang mengikuti dirinya sendiri, bahkan iblis. Nah ini selalu bertentangan nih. Jadi ini sering terjadi pada kita ini sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya sebagai tabiat lama. Ini selalu bertentangan. Tapi tergantung kita bagaimana mensikapi kita
sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus. Nah, kalau sudah menjadi milik Kristus itu sudah dimeteraikan, sudah dicap, itu sudah milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Artinya segala sesuatu Tuhan itu sudah mengatur dalam hidup kita, bukan kita yang mengatur. Dan kita pun yang digandengkan oleh Roh Kudus, bukan iblis lagi. Itu kalau kita dewasa nih. Nah, ini memang itulah bisa kita lihat di situ. Lalu apa akibatnya saudara kalau manusia Kristen tapi hidupnya secara manusia, atau orang Kristen tapi kok uripe seperti orang duniawi? Jelas mereka akan sering merasa sedih. Nah, ini sering kita merasa gelisah, bahkan putus asa. Nah, ini akan dialami oleh orang-orang yang istilahnya mangkro dalam keyakinan di dalam Tuhan. Ya, kalau imannya masih mangkro nih, orang itu tidak akan menerima kedamaian. Hanya kegelisahan. Artinya apa? Orang itu belum ada kepasrahan dalam hidupnya. Nah, ini bisa kita lihat nih dalam sikap hidup kita nih, praktek kita sehari-hari ini. Kalau bisa mengalahkan dunia berarti kita itu sudah dewasa. Nah, itu bisa dilihat di situ. Artinya dunia itu bisa dikalahkan oleh iman kita nih di dalam Yesus Kristus. Itu yang harus kita pegang nih. Lalu yang ketiga nih, Rasul Paulus menggolongkan orang Kristen itu sebagai manusia yang rohani nih. Nah, nih. Jadi dalam 1 Korintus 2 ayat 15 nih juga nih sangat dijelaskan oleh Rasul Paulus nih. Demikian. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi ayat ini manusia itu rohani menilai segala sesuatu nih. Jadi segala sesuatu itu dinilai dari segi rohani kita. Jadi 1 Korintus 2 ayat 15. Dalam suratnya ini Rasul Paulus menyebut bahwa kamu yang rohani. Jadi kamu itu ditujukan kepada siapa? Kepada saudara dan saya nih. Orang-orang yang sudah percaya Yesus itu ditunjukkan pada kita. Itu. Jadi kamu yang rohani nih. Kemudian dalam Galatia ayat 1 di situ juga disebutkan nih bahwa orang-orang yang benar nih, coba kita lihat dalam Galatia 6 ayat 1 nih. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Nah, ini jelas sekali sudah. Jadi kalaupun seorang yang kedapatan melakukan atau pelanggaran, maka kamu yang rohani. Artinya kita yang sudah mengenal Yesus sudah menjadi milik Kristus. Nah, ini perlu kita harus mengingatkan dan menyadarkan orang lain nih dalam rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus nih, dalam Roma 1 16-17 disebutkan bahwa disitulah kebenaran nih, karena Roh Kudus akan mengingatkan kita dalam kebenaran. Karena di situ Injil merupakan kekuasaan dari Tuhan sendiri. Kita akan diingatkan, disadarkan supaya baik dalam kebenaran maupun dalam dosa kita nih, supaya mengajarkan kita akan menjadi lebih baik sebagai orang-orang yang menjadi milik Kristus. Nah, manusia yang rohani senantiasa hidup bagi Tuhan nih, bukan dan mati bagi dosa nih. Lalu Tuhan Yesus itu adalah sebagai kita sebagai orang rohani, tentu saja Yesus adalah satu-satunya yang terindah bagi manusia ini. Karena Yesus adalah yang perlu kasihi, kita layani, bahkan kita sembah. Nah, itu 3 golongan nih
orang Kristen yang menurut Rasul Paulus nih, itu harus kita pahami nih, bahwa kita sebagai manusia duniawi nih, manusia dunia sejati, dan dua kita sebagai orang Kristen nih, tapi hidupnya masih hidup lama, dan yang ketiga adalah orang rohani atau orang yang sudah menjadi milik Kristus. Nah itu kita tinggal pilih nih. Tapi tentu saja kita adalah yang ketiga nih. Kita sudah menjadi milik Kristus nih. Yes, terima kasih nih atas berkat rohani. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala pimpinan Tuhan pada saat ini. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kita sebagai manusia yang sering melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Rasul Paulus menggolongkan sebagai orang duniawi, dan juga sebagai orang Kristen, tapi perilakunya tidak seperti orang Kristen, bahkan orang yang sudah mengenal Tuhan, orang rohani. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami melalui Rasul Paulus, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mas. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang boleh disampaikan biarlah menjadi kekuatan dan juga rema dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saatnya kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa dan juga kerinduan kita kepada Tuhan. Tentunya mari kita siapkan, sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya, katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku katakan selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Mari kita saatnya berdoa. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa berdoa dengan keluarga, bisa mencermati pokok-pokok doa dan juga memperhatikan yang sudah akan ditampilkan di layar. Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati.